Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu tentang meneguhkan keharmonisan agama. Nah, jadi di dalam tema ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana sejarah keharmonisan agama itu, yang nanti saya akan mengambil contoh dari dua agama besar yaitu Islam dan Kristen. Nah, jadi sebetulnya dua agama besar ini bukan hanya memiliki sejarah panjang di dalam konflik, misalnya perang salib, tetapi di sisi lain Islam dan Kristen ini sebenarnya memiliki sejarah kerukunan dan kemudian sejarah perjumpaan yang kemudian punya nilai-nilai keharmonisan. Baik, mari langsung kita simak saja videonya. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Yang pertama, kita perlu melihat dulu tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh masing-masing agama. Nah, jadi kalau kita mempelajari, sebenarnya semua agama itu pada dasarnya atau pada hakikatnya itu mengajarkan tentang prinsip untuk saling mencintai sesama manusia. Begitu. Jadi pada prinsipnya agama itu mengajarkan untuk saling mencintai, seperti itu. Jadi bagaimana kita mencintai orang lain, bagaimana kita membangun kerukunan dan seterusnya, itu sebetulnya ada di dalam ajaran agama, begitu. Nah, kalau di dalam Islam kan yang kata kunci rahmatan lil alamin itu kan adalah konsep bagaimana seorang umat Nabi Muhammad SAW itu kemudian diharapkan mampu menebar kasih sayang atau mampu menebar cinta kasih kepada semua makhluk, bukan cuman kepada katakanlah sesama Islam, atau bukan cuman kepada sesama manusia, tetapi bahkan semua makhluk, gitu. Nah, rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, begitu pula dengan di Buddha ya, misalnya, yang mengajarkan bahwa semoga semua makhluk itu berbahagia. Nah, jadi di tiap-tiap doa para pendeta Buddha itu mereka selalu berdoa semoga semua makhluk itu berbahagia. Artinya mereka juga punya konsep cinta kasih. Begitu juga dengan Kristen. Nah, bagaimana kemudian Yesus misalnya mengajarkan kepada para penganutnya itu kemudian agar supaya mengasihi sesamanya, seperti itu. Nah, artinya masing-masing agama itu kalau kita melihat itu sebenarnya mengajarkan tentang perdamaian atau cinta kasih, seperti itu. Nah, lalu yang berikut, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, adik-adik mahasiswa, kalau kita melihat misalkan dalam kajian konflik, misalnya yang bernuansa agama ya, itu kita melihat bahwa konflik yang bernuansa agama itu sebetulnya bukan konflik agama. Itu sebenarnya adalah konflik politik atau konflik yang motif-motifnya itu motif politik dan motif ekonomi, tetapi dibalut dengan judul agama, begitu. Nah, seperti misalnya konflik di Suriah, itu ada berbagai referensi itu yang menjelaskan bagaimana konflik di Suriah itu sebenarnya bukan konflik agama, tapi konflik yang konflik politik, tetapi judulnya itu agama, gitu. Jadi dibalut dengan judul agama. Itu kan di sana itu bagaimana yang rame di sana waktu itu kan konflik Sunni Syiah kan. Jadi bagaimana kemudian Sunni itu kemudian berkonflik dengan Syiah. Tetapi pada prinsipnya itu adalah konflik politik yang tidak terlepas dari intervensi Barat. Begitu. Karena ada Barat itu kan punya kepentingan untuk meraup keuntungan di situ, karena Suriah itu adalah ladang minyak kan. Maka konflik itu disetting, lalu kemudian datang Barat sebagai juru damai, kan? Katakanlah tangannya itu pakai lembaga PBB misalnya ya. Lalu kemudian datang sebagai juru damai untuk mendamaikan konflik di Suriah itu, tetapi pada prinsipnya itu Barat punya kepentingan, punya motif-motif politik di situ. Seperti itu. Nah, seperti kita ketahui misalnya ada
beberapa kelompok-kelompok pemberontak yang kemudian didanai Barat agar supaya bisa menggugat atau memberontak kepada pemerintah yang sah, yaitu Bashar al-Assad yang waktu itu dituding Syiah begitu. Nah, nanti silakan dilihat banyak sekali referensi yang menjelaskan itu. Nah, termasuk juga konflik di Poso yang kemarin itu tahun 2002 kalau nggak salah ya. Nanti dicek. Itu juga motifnya itu motif politik begitu. Hanya saja judulnya itu judul agama yang berbalut agama. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah perang yang mengatasnamakan agama itu sebetulnya bukan konflik agama, tapi konflik yang motifnya itu motif politik begitu. Begitu juga dengan konflik Israel dan Palestina. Nah, itu Israel itu mengagresi Palestina pakai judul Zionis kan. Nah, Palestina itu menganggap bahwa di balik itu adalah orang-orang Israel yang menyerang Palestina itu adalah representasi Yahudi yang ingin menguasai tanah Palestina. Nah, padahal sebetulnya di konflik Palestina dan Israel itu bukan konflik antara Islam dan Yahudi, tetapi konflik politik antara Zionis dan rakyat Palestina itu sendiri. Nanti silakan adik-adik cari di literatur, itu banyak sekali yang menjelaskan itu. Nah, jadi poinnya itu yang pertama itu agama itu sebenarnya mengajarkan kita itu untuk saling mencintai. Terus yang kedua, konflik agama itu tidak bukan konflik agama itu yang kita lihat itu bukan konflik agama ya, tetapi konflik politik yang dibalut dengan judul agama seperti itu. Nah, lalu yang berikut kita akan melihat sejarah harmoni agama yang nanti kita akan melihat bagaimana keharmonisan dua agama besar, yaitu Muslim dan Kristen gitu. Nah, jadi sebenarnya Muslim dan Kristen itu punya sejarah dalam sejarah. Kita bisa mengambil contoh ya dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah. Beliau ini kemudian menemui yang namanya itu Warokah bin Naufal itu ketika beberapa saat setelah Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu pertama di Gua Hira. Itu pada saat itu kan Nabi Muhammad itu kaget luar biasa, bahkan sampai demam begitu ya. Nah, sehingga kemudian Siti Khadijah ini berkonsultasi kepada Warokah bin Naufal yang notabene adalah orang Kristen pada waktu itu, orang non-Muslim. Lalu kemudian dia bertanya kepada Warokah, dan Warokah mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian gitu. Jadi bahkan orang Kristen pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pengalamannya Nabi Muhammad SAW di Gua Hira sebagaimana yang diceritakan oleh Khadijah kepada Warokah bin Naufal, kemudian Warokah bin Naufal mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian. Nah, jadi itulah bagaimana Warokah itu yang notabene agama Kristen itu dijadikan teman konsultasi dari Siti Khadijah untuk bertanya tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama. Nah, itu. Lalu yang berikut kita bisa melihat juga pada abad ke-9 sampai 10 Masehi itu ilmuwan Kristen dan Muslim di dalam satu wadah ilmiah itu bersama-sama menerjemahkan karya-karya klasik atau karya-karya filsafat Yunani begitu. Nah, itu terjadi di abad ke-9 sampai 10 Masehi yang waktu itu di dalam kepemimpinan dinasti Abbasiyah gitu. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui kan di zaman dinasti Abbasiyah itu ilmu pengetahuan itu berkembang luar biasa pesat. Banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang terlahir dari zaman dinasti Abbasiyah. Nah, dengan demikian kita bisa melihat pada zaman itu penerjemahan
kitab-kitab filsafat, kitab-kitab apa namanya sains dari Yunani itu kemudian banyak diterjemahkan di periodisasi dinasti Abbasiyah itu. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim dan Kristen itu terlibat dalam satu wadah ilmiah untuk menerjemahkan karya sains Yunani secara bersama-sama. Nah, ini juga kita bisa melihat bagaimana apa namanya tokoh Muslim dan tokoh Kristen itu kemudian bersama-sama dalam satu wadah ilmiah untuk menerjemahkan karya sains Yunani. Nah, itu di dalam aspek sejarah. Nah, belum lagi kalau kita misalkan mempelajari sejarah bagaimana pendeta Bukhaira itu apa namanya sudah memprediksi ya, sudah meramal bahwa akan ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada seorang nabi yang akan diutus oleh Subhanahu wa taala yang akan membawa risalah perdamaian bagi seluruh alam, dan itu yang meramalkan itu adalah seorang pendeta gitu. Kalau kita lebih ke Indonesia ya, kita lebih ke Nusantara, sejarah perjuangan kemerdekaan itu juga apa namanya bukan hanya kelompok Islam yang terlibat di situ, tetapi juga kelompok Kristen, bahkan juga kelompok-kelompok agama yang lain. Ini tanpa menafikan agama yang lain ya, saya mencontohkan dua agama besar ini saja sebagai perwakilan begitu. Nah, jadi sebenarnya di dalam keterlibatan para pahlawan itu untuk melawan penjajah itu sebetulnya ada keterlibatan dua agama besar juga begitu. Ada agama besar, ada agama Islam dan ada agama Kristen. Kalau agama Islam itu kita sudah tahu bersama, itu banyak sekali berterbaran di mana-mana. Itu ada Jenderal Sudirman. Kalau tokoh-tokoh Muslimnya itu ada Khos Cokro Aminoto, ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Ahmad Dahlan yang menggerakkan para muridnya. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu menggerakkan para santri-santrinya yang yang berada di Jawa begitu. Itu kemudian bergerak untuk melawan penjajah gitu. Nah, itu banyak sekali. Nah, kalau di Kristen itu juga banyak ya. Kita mengenal misalnya ada beberapa tokoh, yaitu Maria Walanda Maramis. Nah, Maria Walanda Maramis ini adalah tokoh Kristen yang mendukung hak asasi perempuan gitu. Jadi Maria Walanda Maramis ini adalah tokoh tokoh emansipatoris yang memperjuangkan hak-hak asasi perempuan atau kesetaraan gitu. Nah, lalu yang kedua juga ada namanya Martha Christia Tiahahu. Jadi atau beberapa orang memanggilnya Christina Martha Tiahahu. Jadi Christina Martha Tiahahu ini adalah gerilyawan perempuan asal Maluku yang kemudian pada akhirnya wafat karena ditahan oleh Belanda gitu. Nah, jadi Christina Martha Tiahahu ini juga adalah tokoh Kristen asal Maluku yang kemudian ditangkap oleh Belanda di saat melakukan gerilya gitu. Nah, kita juga mengenal ada namanya Pierre Tendean. Nah, Pierre Tendean ini adalah prajurit angkatan darat yang meninggal pada saat peristiwa G30S PKI. Pierre Tendean ini adalah tokoh Kristen juga. Nah, ada juga namanya Robert Walter Monginsidi. Jadi gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional ini Monginsidi ini gitu. Ada juga kita mengenal juga yang namanya Samratulangi. Samratulangi ini adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Utara. Nah, kita sebagai warga Sulawesi Utara pasti tahu itu. Nah, juga kita mengenal ada namanya Yosudarso. Nah, Yosudarso ini adalah jenderal angkatan laut yang terbunuh saat perang laut di Laut Aru di Maluku. Gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa pejuang-pejuang Kristen yang kemudian bersama-sama dengan pejuang-pejuang Islam untuk melawan penjajah Belanda. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya. Kalau dari di kalangan sastrawan ada Jacob Otama, ada Romo Mangun, terus ada juga Frans Magnus Suseno dan banyak sekali ya. Saya kira banyak sekali yang tokoh-tokoh pejuang maupun tokoh-tokoh sastrawan yang kemudian sama-sama berjuang di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa sekaligus juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Nah, jadi itu adalah bagaimana
sejarah atau bagaimana Islam dan Kristen itu sebetulnya punya pengalaman untuk sama-sama membangun keharmonisan. Jadi bukan hanya semata-mata membangun keharmonisan, tapi bagaimana kalangan Islam dan Kristen ini terlibat bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan tanahnya, mempertahankan negaranya dari penjajah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut kita akan melihat energi potensial untuk menciptakan perdamaian. Nah, jadi bagaimana dalam konteks kekinian ya, bagaimana hari ini misalnya kalau kita tadi melihat bahwa Islam dan Kristen itu punya sejarah yang panjang di dalam membangun kerukunan, bahkan dalam membangun suatu peradaban, bahkan dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Nah, pada konteks sekarang kita akan melihat bagaimana Islam dan Kristen itu dapat membangun energi potensial untuk menciptakan perdamaian hari ini dan perdamaian di masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang pertama adalah membangun hubungan yang dilandasi dengan rasa saling percaya. Nah, ini mutlak yang harus dimiliki baik oleh penganut Islam maupun Kristen. Nah, jadi di dalam hubungan atau interaksi sosial, atau dalam Islam itu interaksi muamalah dengan Kristen ataupun bahkan dengan penganut agama-agama yang lain, mutlak atau harus membangun hubungan yang dilandasi dengan saling percaya, gitu. Maksudnya tidak ada rasa saling curiga, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, toleran terhadap berbagai perbedaan yang ada di antara keduanya, gitu ya. Nah, jadi baik Islam maupun Kristen itu sudah saling memahami, gitu. Jadi keyakinan mereka kita harus pahami, begitu juga mereka harus memahami apa yang kita yakini, begitu. Nah, itu kunci bagaimana menciptakan perdamaian. Terus yang ketiga, mengelola sumber-sumber konflik secara bijak dan cerdas, lalu aktif mempromosikan perdamaian, kerjasama dan kesadaran untuk hidup bersama di bumi yang sama. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami sebagai warga Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini karena masyarakatnya adalah masyarakat majemuk, bukan tidak mungkin potensi-potensi konflik itu muncul, gitu. Nah, jadi justru semakin beragam, kalau tidak dikelola dengan baik, maka potensi konflik itu pasti akan muncul. Dan konflik yang muncul itu biasanya itu melibatkan isu sara itu pasti dibawa-bawa, gitu. Misalkan suku atau agama, seperti itu, atau ras. Nah, maka potensi-potensi konflik itu kemudian dikelola. Maksudnya dikelola ini adalah bagaimana potensi-potensi konflik itu kemudian diredam sedemikian rupa sehingga potensi itu tidak muncul ke permukaan, sehingga menimbulkan konflik yang yang akhirnya itu pecah, konflik antar sesama kita, begitu. Gitu. Jadi bagaimana sesama pemeluk agama itu atau baik Islam maupun Kristen itu kemudian sama-sama dapat mengelola diri sendiri agar supaya konflik itu tidak muncul, gitu. Nah, terus yang berikut membumikan spirit perdamaian. Nah, membumikan spirit perdamaian ini itu yang pertama, mengelaborasi sisi-sisi kemanusiaan. Jadi mengingatkan seluruh umat beragama bahwa setiap manusia pada dasarnya merindukan kehidupan yang harmonis. Nah, ini penting. Jadi bagaimana agama-agama di Indonesia misalnya, atau agama-agama di dunia, atau dua agama besar ini yaitu Islam dan Kristen, itu kemudian mengingatkan seluruh umat beragama, karena Islam dan Kristen ini kan dua agama terbesar di dunia, gitu. Jadi saya mencontohkan Islam dan Kristen karena mereka ini, dua agama ini adalah agama besar yang sangat berpengaruh, begitu, yang memiliki massa yang banyak ya, memiliki basis massa yang banyak dan memiliki penganut yang paling banyak di dunia, gitu. Nah, jadi bagaimana untuk membumikan spirit perdamaian? Ini dua agama ini harus terlibat dalam mengingatkan seluruh umat beragama bahwa setiap manusia pada dasarnya merindukan kehidupan yang harmonis, gitu.
Nah, jadi kehidupan yang harmonis itu sebetulnya adalah kehidupan yang sangat kita rindukan, gitu ya. Nah, terus yang kedua, meningkatkan peran lembaga agama, terus juga pemimpin agama dan umat beragama. Jadi lembaga agama, pemimpin agama dan umat beragama atau organisasi-organisasi keagamaan itu harus lebih meningkatkan perannya untuk mengkampanyekan semangat kerukunan, semangat perdamaian, semangat keharmonisan, gitu. Nah, dengan program-program misalkan menumbuhkan komunitas-komunitas toleran, terus menumbuhkan harmoni yang proaktif dalam usaha-usaha penyemaian harmoni dan perdamaian, gitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, kita bisa terlibat, misalkan kalau kita mahasiswa Islam, kita bisa terlibat dengan mahasiswa Kristen untuk sama-sama melakukan riset pengabdian kepada masyarakat misalnya, gitu. Atau kalau kita adalah ormas Islam, mungkin kita bisa bersama-sama dengan ormas Kristen untuk menciptakan program-program bagaimana agar supaya program itu bisa bermanfaat kepada masyarakat. Misalkan pembangunan jembatan, perbaikan fasilitas umum, dan seterusnya, gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh dua ormas ini, baik ormas Islam maupun ormas Kristen, gitu. Jadi ketika terlibat bersama-sama dalam satu kegiatan sosial, itu pasti akan tercipta kerukunan, seperti itu. Akan tetapi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, upaya untuk merealisasikan program-program perdamaian dan keharmonisan itu bukan berarti tidak ada tantangan. Malah tantangannya itu semakin besar. Nah, tantangan-tantangannya itu yang pertama adalah itu masih adanya agenda tersembunyi dalam aksi-aksi kemanusiaan dan perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dakwah dan misi yang secara diam-diam berusaha mengkonversi penganut agama tertentu untuk diajak masuk ke agamanya. Nah, jadi ini tantangannya. Jadi misalkan agenda-agenda kemanusiaan oleh ormas tertentu itu kemudian diselipkan dengan kampanye-kampanye untuk memaksa satu kelompok atau satu orang atau orang yang lain untuk masuk ke dalam agamanya. Nah, itu bagi saya bukan seperti itu misi perdamaiannya. Kalau di dalam misinya itu terselip unsur memaksakan, begitu, atau unsur memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agamanya. Nah, lalu yang kedua, masih adanya pemimpin agama yang sering mencampur adukan antara masalah keagamaan dengan isu-isu politis. Nah, ini masih banyak terjadi di kalangan kita. Jadi bagaimana agama itu kemudian dijadikan alat politik, gitu. Misalkan seorang politisi mengutip ayat-ayat Al-Quran misalkan, atau ayat-ayat Alkitab, agar supaya si politisi ini bisa dipercayai sebagai politisi yang jujur, agar supaya dia bisa mendapatkan dukungan suara yang banyak dari masyarakat, gitu. Nah, dan untuk menggunakan agama ini adalah cara yang paling ampuh untuk menarik dukungan massa, gitu. Nah, ini juga sebenarnya adalah tantangan kalau bagi kita yang ingin mengkampanyekan perdamaian, begitu, sebagai agamawan misalnya. Nah, terus yang berikut, yang ketiga, masih berkembangnya cara beragama yang skriptual dan anggapan bahwa orang yang berbeda agama adalah musuh yang perlu disingkirkan. Nah, ini tantangan bagi kita. Masih banyak dari kita misalnya, atau masyarakat kita, yang menganggap bahwa orang yang berbeda dari kita atau orang yang berbeda keyakinan dengan kita itu harus disingkirkan, gitu. Bahkan dalam pemahaman ekstrim itu harus dibunuh, seperti itu. Nah, itu kan pemahaman yang bagi saya itu pemahaman yang yang tekstual, yang kemudian tidak sesuai dengan misi kita untuk menjalankan perdamaian di muka bumi, kan, atau untuk menjalankan perdamaian di dalam lingkungan dan di negara kita, gitu. Jadi pemikiran-pemikiran misalkan kelompok lain yang berbeda dengan kita itu harus disingkirkan. Itu sebetulnya adalah tantangan bagi kita, begitu, bahwa pemikiran seperti itu sebetulnya malah merusak misi bagi agama-agama untuk menciptakan perdamaian. Nah, terus yang keempat, masih seringnya penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan ekonomi dan politik. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kelompok-kelompok tertentu itu untuk menjalankan kepentingan politiknya itu dia banyak menggunakan isu-isu agama atau banyak menggunakan judul agama, gitu. Ketika menggunakan judul yang satu tidak mendapatkan perhatian, atau ketika menggunakan tema yang lain untuk menunjukkan eksistensinya dan dia tidak mendapatkan respon dari masyarakat, maka dia akan menggunakan judul agama agar supaya dia mendapatkan respon dan perhatian dari masyarakat, gitu.
Nah, kalau sudah menggunakan judul agama kan berarti itu adalah judul yang sakral gitu ya. Seorang politisi misalnya yang mengutip seperti yang saya katakan tadi, yang mengutip ayat Alkitab, yang mengutip ayat Al-Quran dan hadis misalnya, lalu kemudian dengan retorikanya yang bagus, dan dia seolah-olah dia sedang berceramah kepada masyarakat, maka pasti dia akan mendapatkan dukungan massa yang banyak begitu, karena massa ini pasti akan menganggap dia ini sebagai orang yang suci atau orang yang yang soleh, kira-kira seperti itu, yang baik, karena orang ini sudah beragama yang baik begitu, karena sudah mengutip ayat Alkitab dan ayat suci Al-Quran seperti itu. Nah, jadi itu adalah tantangan-tantangan bagi kita. Masih banyak tokoh-tokoh yang menggunakan agama sebagai alat politik. Padahal bukan seperti itu misi agama. Misi agama itu adalah menebarkan rahmat. Kalau dalam Islam itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana Nabi Muhammad itu diutus untuk menebar rahmat bagi seluruh alam. Jadi menebar rahmat bagi seluruh alam itu bukan hanya menebar rahmat atau kasih sayang bagi kelompoknya sendiri atau bagi sesama Islam misalnya, tetapi bahkan seluruh alam gitu, dengan manusia yang lain, bahkan dengan seluruh alam gitu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya kembalikan ke awal-awal tadi, bahwa agama itu lahir untuk menciptakan perdamaian di muka bumi. Seperti itu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, demikian materi yang saya sampaikan. Pada prinsipnya kita sebagai orang yang beragama jangan mudah terprovokasi dengan tema-tema yang kemudian bisa menciptakan konflik antara kita sebagai anak bangsa. Karena sebagaimana filosofi kita, sebagaimana ideologi kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita sebenarnya adalah satu tujuan. Sebagai sesama anak bangsa, kita walaupun berbeda keyakinan, berbeda latar belakang, berbeda suku dan berbeda ras, kita harus menjadikan perbedaan itu bukan untuk perpecahan tetapi untuk persatuan. Kata Gus Dur, perbedaan yang ada itu bukan untuk perpecahan tapi untuk persatuan dan perdamaian. Demikian, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.